Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi pembangkit eksponensial. Baik, untuk membahas fungsi pembangkit eksponensial ini, maka kita mengulas sedikit terkait dengan fungsi pembangkit biasa. Jadi kalau saya memiliki fx yang didefinisikan 1 plus x pangkat n, ini dapat dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu kalau kita jabarkan, nilai dari 1 plus x pangkat n itu adalah kombinasi n0 ditambah kombinasi n1x ditambah kombinasi n2x kuadrat sampai kombinasi nx pangkat n. Nah, ini dalam bentuk kombinasi. Tetapi kalau kita buat ke dalam bentuk permutasi, maka permutasi n0 pn1x Pn2x kuadrat ini per 2 faktorial, jadi kombinasi N2 ini sama dengan permutasi N2 per 2 faktorial. Baik, kemudian Pnn x pangkat n per n faktorial. Sehingga kita bisa tuliskan Pn0 x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah Pn1 x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah Pn2 x pangkat 2 per 2 faktorial sampai Pnn x pangkat n per n faktorial. Baik, fungsi 1 plus x pangkat n ini disebut fungsi pembangkit eksponensial dari barisan Pn0, Pn1, Pn2, Pnn sampai dan seterusnya. Namun karena di sini sudah tidak memiliki suku lagi, sehingga ini adalah 0, 0 dan seterusnya. Nah, untuk fungsi pembangkit eksponensial itu dibuat ke dalam bentuk x pangkat 0 per 0 faktorial, x pangkat 1 per 1 faktorial, x pangkat 2 per 2 faktorial, sampai x pangkat n per n faktorial. Jadi nanti barisannya itu adalah koefisien-koefisiennya. Baik. Kita masuk ke definisinya. Diberikan suatu barisan bilangan asli A, di mana A-nya itu adalah A0, A1, A2, AK, dan seterusnya. Fungsi pembangkit eksponensial dari barisan A ini adalah fungsi polinom, di mana fx-nya itu adalah sigma AR X pangkat R per R faktorial, di mana R-nya dari 0 sampai N. Jadi kalau kita jabarkan, itu adalah A0 X pangkat 0 per 0 faktorial, ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial, sampai ditambah AN, ini ditambah ya, ditambah AN kali X pangkat N per N faktorial. Baik. Kita masuk ke contoh. Jadi kalau kita memiliki E pangkat X yang dinyatakan sebagai deret kuasa dengan menggunakan aturan dari penderetan Maclaurin, fx itu adalah sigma f turunan ke R, di mana ketika x-nya itu 0 per R faktorial dikali X pangkat R. Jadi kalau saya memiliki fx-nya itu adalah E pangkat X, maka turunan pertama X-nya itu adalah E pangkat X, maka turunan pertama ketika X-nya 0 adalah E pangkat 0, nilainya adalah 1. Kemudian kalau kita tuliskan turunan kedua X-nya juga E pangkat X, turunan kedua ketika X-nya 0 itu adalah E pangkat 0, yaitu 1 juga. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, jadi F turunan pertama 0 itu adalah 1 per 1 faktorial dikali 0 ya, pertama kan 0 ya. Berarti per 0 faktorial dikalikan dengan X pangkat 0, 1 ya, sehingga di sini nilainya adalah 1. Kemudian untuk turunan keduanya kita masukkan di situ, nilainya 1
per 2 faktorial dikalikan dengan R-nya 1 ya, berarti kan 1 per 1 faktorial dikalikan dengan X pangkat 1, sehingga nilainya adalah X, dan seterusnya. Nah, E pangkat X ini disebut fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 1, 1, 1. Karena untuk fungsi pembangkit eksponensial ini dalam bentuk 0, X pangkat 0 per 0 faktorial, X pangkat 1 per 1 faktorial, X pangkat 2 per 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan fungsi pembangkit biasa, EX ini merupakan fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1, kemudian ini 1 per 2 faktorial atau setengah, kemudian 1 per 3 faktorial, 1 per K faktorial, dan seterusnya. Nah, kalau fungsi pembangkit biasa, kita hanya menyebutkan, kalau barisannya kita sebutkan koefisien-koefisien dari fungsi polinom biasa. Tapi kalau fungsi pembangkit eksponensial, tentu saja kita kaitkan dengan fungsi eksponensialnya. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, untuk deret, kita masih menggunakan deret Maclaurin. Untuk fx-nya itu adalah E pangkat min X, ini dapat dinyatakan sebagai 1 min X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikurangi X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, sehingga, ini fx ya, sehingga fx itu adalah E pangkat min X merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1 min 1, 1 per 2 faktorial, ini 1 ya, 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1, dan seterusnya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan fungsi pembangkit biasa, maka EX ini, E pangkat min X ini merupakan fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, min 1, setengah atau 1 per 2 faktorial, kemudian min 1 per 3 faktorial, kemudian 1 per 4 faktorial, min 1 per 5 faktorial, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Dari E pangkat X, yang dimana kalau kita jabarkan itu adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat 2 faktorial, ini ditambah dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, dan E pangkat min X-nya itu adalah ini, maka dapat ditentukan E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2, kalau saya punya GX-nya itu adalah ini, maka kalau kita jumlahkan 1 tambah 1, 2, dibagi 2, 1 ya, X ditambah dengan min X itu adalah 0 per 2, 0, jadi untuk koefisien X-nya itu tidak ada. Kemudian X kuadrat per 2 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial 2 kalinya ya, berarti dibagi 2 sehingga X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Ini X pangkat 3-nya habis ya, dan seterusnya. Dan Hx-nya itu adalah, saya kalau punya fungsi Hx-nya itu E pangkat X dikurangi E pangkat min X per 2, maka jadi ini dikurangi ini, hasilnya adalah X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya, sehingga GX ini merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari, jadi kalau GX ini adalah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 0, kemudian 1, 0, 1,
dan seterusnya. Sedangkan Hx merupakan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 0 ya, 0, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, itu untuk menentukan barisan dari fungsi pembangkit eksponensial. Kita masuk ke contoh yang keempat. Berapa banyaknya susunan 4 huruf dari kata engine? Nah, keadaan pengambilan 4 huruf dari kata engine, dan banyaknya susunannya adalah sebagai berikut. Jadi bisa EENN. Jadi EENN itu kan 4 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. EEGN 4 faktorial, E-nya ada 2 ya, 2, G-nya 1, N-nya 1. Ini menggunakan aturan yang memiliki kata yang sama. NNEG 4 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 102. Ini apabila kita menggunakan cara yang didaftarkan kemungkinan-kemungkinannya. Baik, nah kalau kita masuk permasalahan yang sebelumnya itu sebenarnya bisa kita kembangkan. Tadi kan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial 2 faktorial, ditambah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial 1 faktorial 1 faktorial, dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa sebenarnya ada beberapa kemungkinan secara garis besar, ada beberapa kemungkinan. Jadi kalau tadi katanya itu adalah engine, maka di situ kita memiliki kemungkinan E-nya itu ada 2E ya. Kemungkinan yang pertama itu adalah untuk yang 2E. Kemungkinan yang kedua itu adalah 2N ya, 2N. Nah, kemungkinannya itu adalah itu. Nah, sehingga untuk kemungkinan 2E adalah 1 ditambah dengan X per 1 faktorial ditambah dengan X kuadrat per 2 faktorial. Baik, untuk yang 2N juga sama. Ya, 1 ditambah X per 1 faktorial ditambah dengan X pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, kemungkinan yang lain itu adalah N sudah, G, 1G. Kemungkinan yang keempat itu adalah 1I, sehingga ini adalah 1 plus X, ya sampai 1 ya. Ini juga 1 plus X. Sehingga kalau kita kalikan, ini adalah 1 plus X per 1 faktorial ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial, ini kuadrat, dikalikan jadi ini kali ini kali ini kali ini, sehingga ini menjadi 1 plus X pangkat 2 kuadrat. 1 plus X kuadrat. Nah, kemudian kita jabarkan 1 plus X per 1 kuadrat ditambah dengan 2 kali 1 kali X per 1 faktorial, X pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah dengan X pangkat 2 per
2 faktorial. Nah, ini 1 plus 2x plus x kuadrat. Nah, sehingga ini bisa dituliskan 1 plus 2 kali x per 1 faktorial ditambah dengan x pangkat 2 per 1 faktorial ya, sampai dikalikan dengan 1 plus 2x plus x kuadrat. Jadi itu dijabarkan, kemudian kita peroleh susunan yang memuat x pangkat 4, karena kita mau melihat yang x pangkat 4-nya itu, karena kita akan menyusun 4 huruf itu, maka x pangkat 4 yang kita konsentrasi di situ, kita fokuskan di situ, itu adalah x pangkat 4 per 1 faktorial ditambah 2 kali x pangkat 4 per 2 faktorial ditambah dengan 4 kali x pangkat 4 per 1 faktorial 2 faktorial ditambah x pangkat 4 per 2 faktorial 2 faktorial. Baik, sehingga kalau kita buat ke dalam bentuk x pangkat 4 per 4 faktorial, nah, itu adalah, ini kan agar di sini ada 4 faktorial, maka di sini harus dikalikan 4 faktorial. Ya, kemudian di sini, ini 4, maaf ini 4, maka di sini 4 faktorial, di sini 2 faktorial, maka kita kalikan 4 faktorial ya, karena agar sama. Kemudian di sini 4 faktorial, maka di atasnya juga dikalikan dengan 4 faktorial. Baik, sehingga koefisien-koefisiennya itu adalah 4 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, ditambah dengan 2 kali 4 faktorial per 2 faktorial, dan seterusnya. Kalau kita jumlahkan adalah 102. Sama dengan cara yang disusun secara sederhana, yang cara pertama. Baik, kemudian kita masuk ke contoh yang ke-6. Carilah fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, min 4, 16, min 64. Jadi kalau saya contohkan, yaitu fx-nya adalah 1 ditambah min 4. Ingat ya, untuk eksponensial itu adalah x per 1 faktorial ditambah dengan 16 x kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan negatif 64 x pangkat 3 per 3 faktorial. Sehingga ini adalah 1, kemudian ditambah min 4x per 1 faktorial ditambah 16 itu adalah 4 min 4 kuadrat ya, min 4 kuadrat x kuadrat per 2 faktorial ditambah min 4 pangkat 3 ya, x pangkat 3 per 3 faktorial. Ini masih ditambah titik-titik ya. Ini sama dengan 1 ditambah min 4x per 1 faktorial ditambah dengan min 4x kuadrat per 2 faktorial ditambah min 4x pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, ini sama dengan pangkat min 4x. Nah, ingat bahwa pangkat min x tadi sudah disebutkan, pangkat min x itu kan 1 ditambah dengan min x. Kalau kita tuliskan 1 dikurangi x ditambah x kuadrat
per 2 faktorial dikurangi X pangkat 3 ya. Min X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, sehingga kalau ini X ini ya, min X ya, ini berarti E pangkat min 4X. Baik, untuk soal yang kedua, dengan barisan 1, 2, 4, 8. Silahkan nanti digunakan untuk latihan. Kita masuk ke contoh yang ketujuh. Carilah koefisien dari X pangkat 5 per 5 faktorial. Dari fx-nya adalah 1 plus X, 1 plus X kuadrat dikalikan dengan 1 tambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikalikan dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Baik, untuk melihat koefisien-koefisiennya, maka kita bisa menjabarkan dari fungsi ini. Kalau kita jabarkan, ini adalah 1 plus 2X plus X kuadrat dikalikan dengan 1 plus X plus X kuadrat, ini kuadrat ya, per 2 faktorial dikalikan dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Baik, nah suku-suku yang memuat X pangkat 5 tentu saja, suku-suku yang memuat X pangkat 5, kan nanti kita cari ya, suku-suku yang memuat X pangkat 5 itu perkaliannya yang mana saja nih? Berarti kan 1 dikali X kuadrat dikali yang X pangkat 3 ini, sehingga kita tuliskan 1 dikali dengan X kuadrat per 2 faktorial dikali dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian 2X dikalikan dengan X dikalikan dengan X 1, 2, X pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian 2 kali 2X kali X kuadrat per 2 faktorial dikali X kuadrat per 2 faktorial, kemudian X kuadrat dikalikan dengan X dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, kemudian X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat benar per 2 faktorial kalikan dengan X, kemudian X kuadrat dikalikan dengan ini X kuadrat kalikan dengan X kuadrat kalikan dengan X. Oke, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dua kali ya ini ya. X kuadrat ya, kalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial kalikan dengan X. Baik, kalau kita masuk ke sini, ini adalah, coba kita cek ulang. X kuadrat, dikalikan dengan, ini X kuadrat dikalikan dengan 1. Ini X kuadrat kali 1, berarti di sini X pangkat 3 per 3 faktorial ya. Seperti itu. Baik, sehingga ini hasilnya adalah, ini X kuadrat,
Oh ini ya, X kuadrat dikali 1 ya, bukan dikali X, sorry. Ini dikali 1, kemudian X kuadrat dikalikan dengan X, dikalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial, kemudian yang di sini itu adalah X kuadrat, kalikan dengan X, dikalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial. Baik, nah yang kita minta itu adalah X pangkat 5 per 5 faktorial. Berarti kita harus memiliki 5 faktorial. Nah, maka di sini dikalikan dengan 5 faktorial juga. 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Kemudian di sini X pangkat 5 per 5 faktorial, berarti kan di sini harus dikalikan atas kalikan 5 faktorial, yang di bawah ya sudah per 5 faktorial, di sini 3 faktorial, di atas tadi masih ada dikalikan 2, kemudian di sini 2 per 2 faktorial, 2 faktorial kalikan 5 faktorial, X pangkat 5 per 5 faktorial, kemudian 5 faktorial per 3 faktorial, X pangkat 5 per 5 faktorial, kemudian X pangkat 5 ini 5 faktorial, 2 faktorial, X pangkat 5 per 5 faktorial, kemudian ini 5 faktorial per 2 faktorial, X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi, kalau kita melihat koefisien-koefisiennya, ya, ini adalah berapa ini? 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Jadi ini masih 5, 4 kali 3 faktorial, 10 ya. Kalau dicari 10 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 20 ditambah 60 ditambah 60 nantinya. Sehingga hasilnya itu adalah 250. Baik, nanti silahkan dicek ulang ya. Nah, kita masuk ke contoh 8. Carilah banyak susunan 4 angka dari angka-angka pada bilangan 8, 7, 6, 8, 6, 7, 8. Nah, dari contoh ini kita bisa mengkaitkan dengan fungsi pembangkit eksponensial, di mana kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita gunakan adalah 3 angka 8, jadi ini 8-nya kan ada 3 ya, sehingga kemungkinan pertama adalah 3 angka 8, di mana fungsinya itu adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, karena dia 3 angka 8. Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu 2 angka 7. 2 angka 7 maka fungsinya adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial. Kemudian yang ketiga adalah 2 angka 6. Nah, semua angka sudah masuk ya ke sini ya. 3 angka 8, 2 angka 7, 2 angka 6. 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya kita akan mencari koefisien dari X pangkat 4 per 4 faktorial. Kenapa X pangkat 4? Nah, karena di sini adalah susunan untuk 4 angka. Maka yang kita cari itu adalah koefisien X pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, kalau kita lihat fx-nya kan tadi kan ini ya, untuk x pangkat untuk
3 angka 8, untuk 2 angka 7, 2 angka 6. Jadi kita kalikan, kemudian nanti kita cari suku dari yang memuat X pangkat 4. Ini ya, yang memuat X pangkat 4. Nah, kemudian kita akan mencari koefisien X pangkat 4 per 4 faktorial, sehingga di sini biar per 4 faktorial, maka kita kalikan 4 faktorial di sini. Ini sudah 4 ya, sudah 4, berarti kan tinggal 3 faktorial ya, 6 ya, sehingga di sini adalah 6. Kemudian ini 4 faktorial belum ada, maka dikalikan dengan 4 faktorial. Di sini belum ada, kita kalikan 4 faktorial. Suku yang di sini ini sudah 3, berarti tinggal 8 ya. Sehingga menjadi biar per 4 faktorial. Baik, maka koefisiennya itu adalah 6, 24, 24, 8. Hasilnya adalah 62. Sekian pembahasan tentang fungsi pembangkit eksponensial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.